Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada teman-teman sekalian dan terima kasih kepada Ibu Yulmiatif SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Landasan Pendidikan Islam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 orang, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Metode Mengajar dalam Pendidikan Islam. Tak lupa juga kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan diskusi sore pada hari ini. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun materi pada hari ini yaitu metode mengajar dalam pendidikan Islam. Para ahli didik telah merumuskan berbagai macam metode, diantaranya yang pertama itu metode teladan. Metode ini dianggap sangat penting karena aspek agama yang terpenting adalah akhlak yang termasuk dalam kawasan objektif dalam tingkah laku manusia atau seseorang. Mendidik dengan contoh keteladanan merupakan salah satu metode pembelajaran yang dianggap sangat besar pengaruhnya. Segala yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya merupakan cerminan kandungan Al-Quran secara utuh. Dengan demikian, keteladanan menjadi terpenting dalam dunia pendidikan. Sehingga keteladanan akan menjadi metode yang sangat ampuh dalam membina perkembangan anak didik. Nah, metode yang kedua yaitu metode nasihat. Seperti yang kita ketahui di dalam Al-Quran menggunakan kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan nasihat. Tetapi pada setiap nasihat yang disampaikan ini selalu dengan teladan dari penyampai nasihat itu. Ini menunjukkan bahwa antara satu metode yakni metode nasihat dengan metode yang lain di dalam hal ini keteladanan bersifat melengkapi. Metode selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam menyampaikan atau mengajak orang mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Metode ceramah ini sering dibandingkan dengan kata khutbah. Di dalam Al-Quran sendiri, kata tersebut diulang 9 kali. Bahkan ada berpendapat bahwa metode ceramah ini dekat dengan kata tabligh, yaitu menyampaikan suatu ajaran. Pada hakikatnya, arti tersebut memiliki makna yang sama, yakni menyampaikan suatu ajaran. Tanya jawab. Tanya jawab merupakan salah satu metode yang menggunakan basis anak didik menjadi pusat pembelajaran. Metode ini bisa dimodif sesuai dengan pelajaran yang akan disampaikan. Bisa anak didik yang bertanya dan guru yang menjawab, atau bisa anak didik yang menjawab pertanyaan dari gurunya. Di dalam Al-Quran, hal ini juga digunakan Allah agar manusia berpikir. Pertanyaan-pertanyaan itu mampu memancing stimulus yang ada. Adapun contoh yang paling jelas dari metode pendidikan Quran terdapat di dalam surah Ar-Rahman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan bukti kekuasaannya, dimulai dari manusia dan kemampuannya dalam mendidik hingga sampai kepada matahari, bulan, bintang, pepohonan, buah-buahan, langit dan bumi. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi diperhatikan dalam Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan terhadap sesuatu masalah. Sama dengan metode di atas, metode diskusi merupakan salah satu metode yang secara tersirat ada dalam Al-Quran. Diskusi juga merupakan metode yang langsung melibatkan anak didik untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Diskusi bisa berjalan dengan baik jika anak didik yang mendiskusikan suatu materi itu benar-benar telah menguasai sebagian dari inti materi tersebut. Akan tetapi,
Jika peserta diskusi yakni anak didik tidak paham akan hal tersebut, maka bisa dipastikan diskusi tersebut tidak sesuai yang diharapkan dalam pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah metode perumpamaan, di mana perumpamaan dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai satu metode pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada sahabat, sehingga materi pelajaran dapat dicerna dengan baik. Metode ini dilakukan dengan cara menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret. Nah, perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai satu metode pembelajaran selalu syarat dengan makna, sehingga benar-benar dapat membawa sesuatu yang abstrak kepada yang konkret atau menjadikan sesuatu yang masih samar dalam makna menjadi sesuatu yang sangat jelas. Nah, metode pengulangan yaitu satu proses yang penting dalam pembelajaran adalah pengulangan atau latihan atau praktek yang diulang-ulang, baik latihan mental di mana seseorang membayangkan dirinya melakukan perbuatan tertentu maupun latihan motorik, yaitu melakukan perbuatan secara nyata merupakan alat-alat bantu ingatan yang penting. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada hal yang kurang dipahami dan dimengerti, kami persilakan kepada teman-teman sekalian untuk menanggapi hal tersebut. Sekian, saya tutup dengan ucapan minallahi musta'an wal itiqlan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.